Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang penghormatan terhadap ilmu dan orang alim yang ada di kitab Ta'limul Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih. Ketahuilah sesungguhnya talabul ilmi atau orang yang sedang mencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan manfaatnya illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi, kecuali ia mau menghormati ilmu dan ahlinya dan mau ta'zim kepada ustadz dan memuliakan ustadz tersebut. Jadi seorang pelajar atau seorang yang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mengambil manfaatnya tanpa mau menghormati dan ta'zim kepada ilmu dan gurunya. Juga jika seseorang itu tidak mau memuliakan ilmu dan gurunya tersebut. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zim. Ada seseorang yang mengucapkan yang kurang lebih penjabarannya, yaitu orang-orang yang telah berhasil, mereka ketika menuntut ilmu sangat menghormati tiga hal tersebut. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu, karena mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Wa qila al-hurmatu khairum minat ta'ah. Dan ada juga yang mengatakan al-hurmatu khairum minat ta'ah, memuliakan lebih baik daripada taat. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bitarkil hurmah. Jikalau kamu tidak melihat manusia tidak menjadi kufur sebab maksiat, dan namun menjadi kufur sebab meninggalkan ta'zim atau memuliakan. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Siapa orang yang mau mena'zimi ilmu harus ta'zim kepada mu'alim atau orang yang mempunyai ilmu atau guru. Yang kurang lebih penjabarannya yaitu, jadi orang yang telah berhasil, mereka itu ketika menuntut ilmu sangat menghormati tiga hal tersebut, yaitu mena'zimi ustadz, mena'zimi ilmu, dan memuliakannya. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka itu tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada menaati, karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Qala Aliyu karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, Anna abdu man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Aku adalah sahaya atau budak orang yang mengajarku walau hanya satu huruf. Jika dia mau, silahkan menjualku atau memerdekakan aku, atau tetap menjadikan aku sebagai budaknya. Jadi saking memuliakannya Sayyidina Ali kepada gurunya, dia itu rela menjadi budaknya, budak gurunya, dan juga dia itu mengatakan bahwasanya kalau gurunya itu mau menjualnya, dia itu ikhlas dan mau menurutinya, atau tetap menjadikan aku sebagai budaknya. Bahkan beliau mengatakan seperti itu, saking ta'zimnya dan nurutnya kepada seseorang yang memberinya ilmu.
walaupun hanya satu huruf. Kemudian ada sebuah syair yang berbunyi ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allim wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuhda ilaihi karama lita'alimi harfin wahidin alfu dirham. Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sungguh pantas bila seseorang guru yang mengajar waktu hanya satu huruf diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat. Fa inna man 'allamaka harfam mimma tahtaju ilaihi fid dini fahuwa abuka fid dini. Memang benar, orang yang mengajarmu satu huruf ilmu yang diperlukan dalam urusan agamamu adalah bapak dalam kehidupan agamamu. Guru yang mengajarkan satu huruf saja yang dibutuhkan dalam agama, dia itu diibaratkan sebagai bapak kita dalam ad-dini atau agama. Wa kana ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaitu mengatakan qala masyayikhuna man arada ayyakuna abnuhu aliman fayambaghi ayyura'iya al-ghuraba'a minal fuqaha'i wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa ya'dhiyahum syai'an fa illam yakun ibnuhu alima yakunu hafizuhu aliman. Guru-guruku berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka dia harus menghormati para ahli fikih dan memberi sedekah pada mereka yang jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang akan menjadi orang alim. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Imam Sadiduddin. Waman tauqirul muallim alla yamshiya amamahu wala yajlisa makanahu wala yabtadi al kalama indahu illa biidni. Termasuk menghormati guru ialah hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izinnya. Cara menghormati guru yang disebutkan dalam kitab ini yaitu satu, hendaknya seorang murid itu tidak berjalan di depannya. Dalam artian jika seorang guru sedang berjalan, kita itu harus menyingkir atau memberi jalan ataupun berjalan di belakangnya. Yang kedua yaitu tidak duduk di tempatnya. Tempat duduk atau kursi yang digunakan untuk mengajar atau digunakan oleh pengajar kita tidak boleh kita duduki, karena itu adalah suatu adab yang harus kita terapkan. Yang ketiga yaitu tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izinnya. Kita dalam berkomunikasi kepada seorang guru, hendaknya kita itu diam, kecuali dia itu memberi izin kepada kita untuk berbicara. Wala yaksirul kalama indahu illa biiznihi wala yas'alahu syai'an inda malalatihi wa yura'iyal waqta wala yaduqqal babi bal yasbiru hatta yakhruj. Kita juga dilarang untuk banyak bicara, kemudian menanyakan hal-hal yang membosankan. Kita cukuplah dengan sabar menanti di luar hingga ia sendiri yang keluar dari rumah. Itu adalah salah satu adab yang diajarkan pada kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu ketika menunggu seorang ustadz atau guru kita, ketika ingin menjumpainya, yaitu dengan cara sabar menanti di luar hingga ia sendiri yang keluar dari rumah. Falhasil, maka
hasilnya atau pokoknya adalah annahu yatlubu ridahu, mencari ridhonya seorang mu'alim, wa yajtanibu sakhatahu, dan menghindari dia dari kemarahannya, wa yamtasilu amruhu, dan nurut apa kemauan atau perintah dari seorang guru. Fi ghairi ma'siyatillah, dalam selain perbuatan maksiat kepada Allah. Wala ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq, juga menghindari taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, inna asyaron nasi, sesungguhnya sejelek-jeleknya manusia adalah man yudhibu dinahu, orang yang meninggalkan agamanya lidunya ghairihi, karena kepentingan dunia dan selainnya. Wa min tauqirihi, dan sebagian dari memuliakan mu'alim, tauqiru auladihi, itu memuliakan putranya, wa man yata'allaqu bih, dan juga memuliakan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi, pada pokoknya adalah melakukan hal-hal yang membuatnya rela, menjauhkan amarahnya, dan menjunjung tinggi perintah yang tidak bertentangan dengan perbuatan agama. Sebab orang tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Maha Pencipta, termasuk arti menghormati guru pula, yaitu menghormati putra dan semua orang yang bersangkut dengannya. Itu adalah pokok-pokok dari menghormati ilmu, atau adalah pokok-pokok dari menghormati guru. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya tentang adab penghormatan terhadap ilmu dan orang alim yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.